Wala tastaru bi ayati fa udhirat alba fil mabiyu. Mabiyu itu artinya barang yang dijual. Ya. Dalam hal ini barang yang dijual di sini adalah ayati, ayat Al-Qur'an. Al-mabiyu au al-mustara. Nah, di sini diberi ba. Mestinya istaro yastari itu tidak butuh ba, karena dia termasuk fi'il yang muta'addi. Wala tastaru ayati, mestinya begitu. Wala tastaru ayati, sebab fi'il istaro yastari itu adalah fi'il yang muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang mempunyai maf'ul bih, lain dengan fi'il yang lazim. Kalau lazim dia tidak butuh maf'ul, tapi kalau muta'addi dia butuh pada maf'ul bih. Maka dalam hal ini tidak butuh lagi ba dengan huruf jar. Mestinya wala tastaru ayati. Nah, kalau dengan diberi ba ini berarti ada makna yang tersembunyi, yang implisit. Seperti misalnya di dalam ayat Al-Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra abdahu, intinya enggak bisa bi. Nah, Maha suci Allah yang memberangkatkan, ya, yang memberangkatkan hambanya. Memberangkatkan hambanya itu tidak usah bi, tetapi diberikan bi karena memang ada makna yang tersembunyi di situ. Apa? Bi itu ternyata bukan berarti dengan. Asalnya bi itu dengan, oke. Bi dzarfiyah itu berarti fi. Misalnya bi Surabaya, fi Surabaya, bi Sidoarjo, artinya fi Sidoarjo. Nah, bi juga mempunyai arti lil ilsaq. Para ahli tafsir memberikan makna bi itu, baknya itu lil ilsaq, menempel. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi Muhammad di suatu malam itu dikawal karena ada bi. Nah, itu berarti ada maknanya. Dan di sini apakah punya makna apa tidak? Wa udhirat alba fil mabiyu au al mustara, diberikan ba pada barang dagangan yang dijual, au al mustara, barang dagangan yang dibeli. Fa inna dzalika aktsar ma ya'ti fi sayyi'aini la yakunani thamanan ma'luman mithlu ad-dananir wa darahim. Fa min dzalika istaraitu thawban bi kisain ayyuma syi'ta taj'alhu thamanan li sahibihi li'annahu laisa minal atman wa ma kana laisa minal atman mithlu ar-rafiq wad-dur wa jami'ul urud bahwa ala hadza. Dimasukkan ba kepada bi ayati karena barang dagangan yang dijual di sini adalah ayat. Dimasukkan ba, fa inna dzalika aktsar ma ya'ti fi sayyi'aini. Sebab adanya ba itu biasanya ada dua hal. Pertama ayati, kedua samanan. Misalnya banyak dibuang, wala tastaru ayati tamanan. Ada ayat, ada tamanan. Ya. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Farrokh, fa inna dzalika aktsar ma ya'ti fi sayyi'aini. Karena diberikan ba itu kebanyakan pada dua hal, yaitu ada ayat yang pertama, kedua pada samanan. Ya. Sehingga tidak menjadi dua maf'ul. Tastaru ayati tamanan, tetap ayat maf'ul B-nya satu, tamanan. Padahal maf'ul B-nya yang pertama itu ayati ini.
Supaya tidak menjadi dua, maka ditambah ba bi ayati. Aksar mayati fi sayi'aini. Ada dua hal. Apa sayi'aini? Dua hal. Kebanyakan ba itu ditambahkan kalau mencakup maf'ulnya dua. Bi ayati. Layakunani tamanan makluman. Keduanya bukanlah merupakan harga yang saling diketahui. Mitul dananir wat darohim. Contohnya misalnya ya, tak jadi oleh, begini boleh. Wala tastaru ayati tamanan qalilan, boleh sebetulnya. Ada maf'ul bi al-awwal, maf'ul bi tsani. Tapi kebanyakan kalau menyangkut dua maf'ul bi biasanya ditambah ba, sehingga maf'ul bi-nya tetap satu. Wala tastaru bi ayati tamanan qalilan. Inilah penjelasan fa inna dzalika aktsar ma ya'ti fi sayi'aini. Biasanya ba itu dipergunakan kalau ada dalam dua hal. Layakunani tamanan makluman, di mana saman di sini bukan harga ya, dengan harga ya. Bukan merupakan harga yang sudah diketahui. Misalnya dinar, taruhan. Nah, harga di sini apa? Rupiah, dolar kah, atau real kah? Karena samanan itu harga yang umum. Lain lagi kalau misalnya dengan dinar atau darohim, itu jelas uang dinar, uang dirham. Jadi samanan umum. Mitru ad-dananir wat darohim. Contohnya misalnya, ya. Istaraitu thawban bikisain, kan gitu. Kisah itu apa? Kisah itu baju. Baju juga. Kiswatul Ka'bah. Kisah itu libas. Saya membeli baju dengan baju. Orang dulu kan barter begitu, sama-sama tidak dengan uang, tapi dengan barter. Baju dengan baju, beras dengan beras. Perdagangan model lama, ya, model lama. Ayu masih tak taja'alhu tamanan bisohibihi li'annahu laisa minal asman. Nah, kisah itu bukan harga, itu pakaian, pakaian dengan pakaian. Li'anau laisa minal asman wa makana laisa minal asman mithlu ar-rafiq wad-dur wa jami'ul urud fa huwa ala hadza. Begitu juga misalnya apa itu? Ar-rafiq. Ar-rafiq itu apa? Budak. Budak. Ya. Budak itu kan dijual belikan juga. Ar-rafiq. Barang kelihatan. Wad-dur. Dur itu apa? Bangunan. Wajami'ul urud fa huwa ala hadza. Begitu juga semua barang-barang yang ditawarkan al-urud, ar-radha ya'ridu. Barang-barang dagangan yang ditawarkan. Fa huwa ala hadza. Fa idza ji'ta ila darahim wa dananir wa dha'ta al-ba' fi tsaman. Bisa manin gitu. Kalau misalnya dengan harga tidak umum seperti itu, tapi langsung dengan dirham atau dinar, maka boleh dimasukkan bak fitsaman. Contohnya ya apa? Menjadi apa? Menjadi wala tasaru bi ayati bi tsamanin qalilin, itu bi tsamanin qalilin. Itu boleh baknya di belakang, tidak biayai. Ternyata mesti lah ini. Ada alasan kenapa kok wal tasaru biayati tamanan qalilan. Ternyata kalau tamanan itu masih umum, kalau misalnya khusus baknya boleh di belakang. Wal tasaru biayati bitamanin qalilin au bidinarin au bidirhamin. Yang maf'ul bi menjadi ayati.
Waduk talbak fit taman kama qala fi surati Yusuf. Ya apa surati Yusuf? Wasaruhu bitamanin baksin darahima ma'duda. Itu taman diberikan bak. Bitamanin baksin dengan harga yang rendah. Baksin itu yang murah. Darahima ma'duda li anak darahima gimana? Fa in jita ila darai wa dananir wa tu'ta al-ba' fit taman. Kama qala fi surati Yusuf wa syaruhu. Saro yasri siro sama dengan istaro yastari wa syaruhu, mereka membeli Yusuf bitamanin baksin dengan harga yang murah. Di sini baknya di sini. Wa syaruhu tamanan au wasarahu bitamanin baksin darahima ma'duda li'anna darahima tamanun abadan. Sebab dirham itu masuk pada taman, pada harga. Wal ba' innama tudkhalu fil athman fadzalika qaulu ta'ala wastarau bi ayatillahi tamanan qalila. Ada lagi itu ayat mana itu? Istarawul hayatad dunya bil akhirah. Istarau dolalata bil huda li anad darahima tamanun abadan wal ba' inama tadkhulu fil asman. Nah, di sini wasarau bi tamanin bi masuk bi-nya itu pada taman. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila istaraul hayatad dunya bil akhirah. Istarau dolalata bil huda wal azab bil maghfirah wa udkhilal ba' fi ayyi hadaini syi'ta. Boleh baknya ditaruh di taman. Allahu Akbar. Ditaruh di taman atau aneh boleh. Fa'adkhil al-ba'a fi ayyi hadaini syi'ta hatta tasira ila dananir wa darahim fa innaka tudkhilu al-ba' fihinna ma'al urud. Fa idza staraita akadahuma yakni ad-dananir wa darahim bi sahibihi adkhalta al-ba' fi ayyihi ma syi'ta. Boleh kedua-duanya. Misalnya begini ya. Apa namanya ayatnya? Emas tarau boleh. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila, boleh juga wala tastaru ayati bi tsamanin qalil, boleh. Boleh juga. Pembahasannya begitu. Istarawul hayatad dunya bil akhirah, istarau dolalata bil huda wal azab bil maghfirah. Fa'adkhil al-ba' fi ayyi hadaini syi'ta. Maka masukkan ba' di mana? Di keduanya yang kamu inginkan. Hatta tasira ila dananir wa darahim. Fa innaka tudkhilu al-ba' fihinna ma'al urud. Maka Anda bisa juga memasukkan kata-kata dananir wa darahim yang diberi ba' kalau berkaitan dengan barang-barangnya. Fa idza staraita akaduhuma yakni antara ad-dananir wa darahim bi sahibihi adkhalta al-ba' fi ayyi ma syi'ta li anna kulla wahid minhuma fi hadzal mawdi' bai'un wa thamanun. Karena penjualan
itu berkaitan dengan harga. Jadi boleh. Wala tastaru bi ayati tamanan qalila au wala tastaru ayati bi tamanin qalilin, boleh juga. Enggak apa-apa. Misalnya kalau bukan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ya wis apa adanya aja, selamat tuh ya. Wala tastaru bi ayati tamanan qalila, ya sudah dirubah kalau sudah begitu. Tapi seandainya padahal mestinya wala tastaru ayati bi tamanin qalilin, boleh begitu. Jadi yang dikemukakan tadi alasan-alasannya apa? Tapi ini apa? Dalam qiraatus samaan itu ada. Bawa enggak ya? Ya, maksudnya apa? Pembahasan ini bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran atau cuma ada dalam semua analisis saja? Ini bukan kalau ada yang membaca wala tastaru ayati bi zamanin qalilin, ono salah satu qari itu data, boleh berarti. Kalau tidak ada jangan. Bid'ah. Iya, Cok. Iya. Kalau ada loh ya, salah satu salah satu qari ya, itu ada yang baca begitu, enggak apa-apa. Kalau enggak jangan. Pak sampean anuban, jadi enggak panas, sama enggak panas ah. Panas. Biasanya cuma bacanya, kalau ini kan berubah letak B-nya. Iya, letak B-nya. Enggak ada, kelihatannya enggak ada. Ada U, ada I, ada O, ada HU. Kalau ada itu mana itu ada. Iya, HU, I, HU. Ya. Cuma harokat saja. Tapi kalau sampai merubah B-nya enggak ya. Hanya pindah gitu enggak. Kau no ya enggak. Biasanya gitu. Jadi kau no ya ojo ya, udah. Selama ada data, ya. Selama ada data, tidak apa-apa. Kalau enggak jangan. Ini tadi yang dikemukakan ini boleh, ini itu kan alasan tarkibnya, strukturnya. Ya. Ya, kalau bacaannya sudah bagus ini. Mungkin kalau tidak dalam konteks apa namanya membaca Al-Quran dalam dialog kalimat yang memungkinkan sekali. Mungkin dan boleh dirubah kalau dalam balaghah itu ada badik kalamul iktibas. Kalamul iktibas itu kita berkalimat kemudian memasukkan Al-Quran, masukkan Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu kalimat kita, seakan-akan loh, tapi bukan. Nah, itu boleh dan itu boleh dirubah, sih boleh. Nah, ayo adkhul al-fasal fi mawdil muhaddir wa illa inna adzabi lasyadid, itu boleh. Itu Al-Quran ada enggak Al-Quran ini? Inna adzabi lasyadid, ada ya, ada ya. Seakan-akan perkataan saya itu boleh. Itu namanya kalamul iktibas. Iktibas itu apa? Mengambil, menukil, iktibas, iktibas. Kalamul iktibas boleh. Kalau misalnya tidak dirubah ya nggak apa-apa, seperti Al-Quran. Tapi kalau dirubah sedikit-sedikit nggak apa-apa. Itu kalamul iktibas namanya. Ya selama, kalau saya sih, kalau selama ada datanya, oke, enggak apa. Tapi kalau tidak ada, jangan. Sekalipun boleh. Karena apa? Li'anna kulla wahid minhuma fi hadzal maudhi' bai'un wa thamanun. Jual dan harga. Wa in akhbabta an ta'rifa farqa ma bainal urud wa bainad darahim fa innaka ta'lam anna man istara abdan bi alfi dirhamin mahluma thumma wajada bihi aiban faradahu lam yakun lahu alal ba'i ay yakhudha ulfau bi aini walakin
ulfan walau istaro abdan bijariyatin tuma wajada bi aiban lam yarji bijariyatin ukhra mithliha walidzalika dalilun ala annal urut laisat bi asmanin. Barang itu bukan harga, beda benda-benda, harga-harga, itu loh maksudnya itu. Makanya sebetulnya maka bi itu tidak pada bendanya bi ayati, tapi pada saman, mestinya pada samannya, bi samanin itu. Fa inna katalam anna man istara abdan bi alfi dirhamin maklumah. Barang siapa orang yang membeli seorang hamba dengan 1000 dirham, dengan harga 1000 dirham, ini B-nya pada alfi dirhamin. Tsumma wajada bi aiban. Kemudian setelah membeli seorang hamba dengan 1000 dirham tadi, kemudian dibawa pulang menemukan ada cirinya, aib, ada aibnya. Faraddahu, kemudian dikembalikan. Lam yakun lahu alal ba'i ayakhudha alfau bi ainihi. Maka lam yakun lahu alal ba'i ayakhudha alfan bi ainihi. Walakin alfan walau istaro abdan bijarir Buma wajada bi aiban farad tahu. Apa rad tahu? Kembalikan. Itu lam yakun lahu alal ba'i. Kembalinya itu tidak kepada penjualnya. Lam yakun lahu alal ba'i ayakhudha alfahu, untuk mengambil 1000 uang yang diambilnya. Walakin alfan. Apa ya alfan? Walakin alfan apa ya? Walau istaro abdan bidariyatin, kalau ada orang membeli seorang hamba dengan apa namanya, barter ini, dengan dibayar dengan apa namanya, budak perempuan, abdan bidariyah. Tsumma wajada bihi aiban, kemudian menemukan aib pada hamba yang laki tadi itu. Tsumma wajada bihi aiban lam yarji bidariyatin ukhra, maka dia tidak mengembalikan dengan apa namanya, dengan budak yang dibayarkan tadi itu, dengan budak perempuan, tapi walam yarji bidariyatin ukhra mithliha, tapi tidak dikembalikan dengan budak perempuan yang lain mithliha, tapi ya budak tadi itu. Ya, jadi gini, barang siapa yang membeli seorang budak 1000 dirham, kemudian menemukan aib, maka dia dikembalikan. Itu maka si penjual tadi itu ketika dikembalikan, kemudian uang yang 1000 tadi itu bisa diambil, uangnya yang diambil, ya. Farad lam yakun lahu alal ba'i ayakhudha alfahu bi ainihi. Maka bagi penjual itu tadi, penjual al-ba'i ini siapa ya? Footnote apa itu? Nomor berapa ya? Nomor 10 ya? Iya, bil asli al-mushtara. Bil usul, iya, al-mushtara wa tasrif wajada bihi bihamisi nuskhoh alih.
al-mustari. Al-ba'i di sini artinya karena begini ya, lafal ba'aya bi'u itu bisa ambigu dengan menjual atau membeli. Kalau ditambahi alif dan ta, ibta'a, yang ba'a menjual, ibta'a itu membeli. Ibta'a membeli. Ya beta'u itu membeli. Jadi al-ba'i di sini bukan penjual, tetapi di sini dikatakan al-mustari, pembeli. Iya, pembeli. Kemudian dikembalikan lam yakun lahu alal ba'i, ya, ayak khuda al-bahu, maka dia kembalikan, tapi kepada si pembeli tadi itu, kepada pembeli tadi itu untuk mengambil uang yang 1000 dirham tadi itu dikembalikan, kemudian si pembeli bisa mengambil 1000 dirham tadi itu, walakin alfan. Nah, itu. Walau istaro abdan bijariyatin. Nah, kemudian kalau ada orang membeli seorang budak lelaki dibayar dengan budak perempuan bijariyatin, wajada bihi aiban, kemudian mendapatkan aib pada budak laki yang dibelinya tadi. Lam yarji' bi jariyatin ukhra, maka dia tidak dikembalikan dengan budak perempuan yang lain, tapi budak yang perempuan yang dibayarkan tadi itulah yang dikembalikan. Di poda mek duit 1000 iku mah dikembalikan. Lam yarji' bi jariyatin ukhra, awas ya kata-kata yarji' bi. Begini sampean dalam bahasa, kalau fi'il wazan fa'ala kemudian menjadi af'ala, itu apa artinya? Ayo, takdiyah doang ya. Misalnya roja'a menjadi arja, apa artinya? Mengembalikan. Itu boleh diganti dengan bi. Roja'a tetap roja'a. Zahaba, apa zahaba itu? Pergi. Kalau memergikan azhaba, itu boleh zahaba, zahaba bisa juga azhaba, memergikan, bisa juga zahaba sampai bi, boleh. Roja'a mengembalikan, naik mutaaddinya arja'a, itu boleh roja'a bi. Roja'a bi itu sama dengan mengembalikan. Adkhala, apa adkhala itu? Memasukkan, boleh juga tetap dakhala tapi bi. Dakhala bi, walati itu memasukkan artinya. Boleh, tak apa-apa, banyak dipakai itu. Kalau koma B itu ya melakukan, artinya ya koma B, biasanya koma. Kalau koma sama aja, koma berdiri, kalau akoma mendirikan atau mengadakan. Berdoa dengan koma B sama, dengan akoma mana? Semua biasanya bisa. Semuanya bisa. Fadzalika dalil ala annal urut laisat bi asmanin. Urut barang itu bukan harga sendiri, barang dagangan itu sendiri. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mata'un ila hin. Fa inau khataba Adam wa imra'atahu. Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Adam dan istrinya. Wa yuqalu aidan Adam wa iblis. Bisa juga
Adam bukan dengan istrinya, tetapi Allah berbicara pada Adam dan iblis. Wa qala ibitu yakni wa yakni dzurriyyatahu. Kata-kata ihbitu itu kan jamak ihbitu. Yang dimaksud jelas di situ bukan Adam saja, tapi bisa Adam dan istrinya diusir oleh pangeran Adam karo Hawa. Kemudian bisa juga Adam dan iblis kedua-duanya. Dan bisa juga ihbitu yakni dzurriyyatahu. Jadi bukan Adam. Ihbitu itu bukan hanya Adam ya, tapi Adam dan keturunan nanti yang akan dilahirkan semuanya. Itu sembuh apa? Jadi itu turunlah, termasuk bojone Adam, ibu Hawa. Kemudian bisa juga Adam dan iblis, bisa juga Adam dan keturunan yang selanjutnya. Itu tidak lagi menikmati surga. Persoalan surga di situ menurut Profesor Najjar dalam buku Qisasul Anbiya itu bukan surga-surga yang nanti disediakan untuk orang-orang yang bertakwa setelah kiamat, bukan. Tapi surga yang lain. Mengapa? Karena dikatakan surga itu nanti yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad. Nah, sedangkan ini masuk Adam. Yang kedua, yang namanya surga itu kalau setan. Kalau setan. Nah, ini setan yang teko. Pejabat atau penjabat? Jadi itu dengan wawu itu bisa juga Adam, bisa juga siapa itu Adam wa imro'atuhu, bisa juga Adam wa iblis, wa Adam dan wa dzurriyyatahu. Itu wa yuqalu aidan Adam wa iblis wa qala ihbitu yakni dzurriyyatahu. Faka'annahu khotabahum, seakan-akan Allah itu bicara pada mereka semuanya. Ya bicara kepada Adam, pada Hawa, juga kepada iblis dan juga kepada dzurriyyahnya. Semuanya itu surga mana? Nah, tapi di sini surganya bukan surga yang dijanjikan Allah ba'da yaumil qiyamah, sebab dikatakan Nabi Muhammad awwalu man dakhalal jannah. Nah, di sini kok ono ada, terus ono setan. Tapi ada lagi buku yang membahas setan ketika berbicara dengan Adam itu, setannya di luar surga. Itu memakai apa seperti telepati itu. Seperti telepati. Itu ada di bukunya Kusnan Haikal. Cuma Rojon Hayatu Muhammad. Itu kan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Dan Hayatu Muhammad itu ada bahwa apa yang ketika iblis berbicara sama Adam itu iblisnya di luar, nah di dalam. Tapi menggunakan semacam telepati. Gua nggak paham telepati apa. Telepati itu bisa bisa. Telepati bahasanya telepati. Tapi ya apa prosesnya telepati nggak paham aku. Betul yang hadis tentang Rasulullah pakai bahasa Arab ini. Ya apa? Biasanya dari Ibnu bahasa Abbas, bahasanya Rasulullah SAW cintailah orang Arab karena tiga. Pertama diani Arabian, kemudian Al-Quran Arabian, ketiga doa kalam ahli jannah Arabian. Itu apa? Bahasa Arab apakah disudahi bahasa Arab juga? Bahasa Arabnya kayak gini. Bukan bahasa Arab. Insya Allah
murid Alsun itu minal jannah. Terus gak kesulitan lagi ya. Sudahlah. Nanti itu bagaimana? Apakah kita berbicara di surga itu dengan mulut? Apakah kita mendengar dengan telinga? Alamnya beda. Ya. Alamnya beda. Sekarang ini bahasa Arab dipergunakan karena ya kita menggunakan mulut, menggunakan telinga dan sebagainya. Tapi nanti bagaimana keadaan nanti di alam yang lain itu? Langsung paham. Bahasa pokoknya uang seragam kabeh lah, Ben. Ya entah penyampaiannya itu melalui apakah masih butuh kode-kode bunyi apa tidak nanti di hari kiamat nggak tahu. Bahasa Arab, engkau boleh surga engkau bahasa Arab itu bahasa Arab fusha atau amia, repot mana gitu. Nah bahasa Arabnya amia, engkau amia di Libanon tak Iran. Repot mana ya? Nah, sorop mana sebelah. Sorope tasrifane Yai Maksum apa nih gawe? Ya pokoknya alam, ya pokoknya itu kan gambaran seperti wasururim marfu'a wa abari dan sebagainya itu kan gambaran dunia banyak. Gambaran dunia. Nanti mungkin ya lain lagi. Tapi yang pasti kan bahasa Arab memang bahasa penduduk surga. Karena dalam hadisnya itu gini. Ada hadisnya. Hadis itu sahih apa enggak? Kan bisa untuk memotivasi manusia. Ya untuk motivasi enggak apa-apa wis kawin nek awakmu urang lho TPD, TPA ya siku gawian kene segep bahasa Arab semangat. Nanti kenyataannya ya wallahu alam. Bahasa Arab yang sekarang ini mungkin sudah beda-beda lagi nanti sekian tahun lagi. Sembuh. Ya itu kan sementara kan gambaran dunia. Ada kayak wasururim marfu'a wa hurun in dan sebagainya. Dek bidadari barang itu gambaran dunia. Wong wedok nduk dunia kaya ngono ngene ora nduk akhirat. Bidodoro. Faka'anau khotabahum. Jadi faka'anau ka'anallah khotabahum. Seakan-akan Allah itu berbicara pada mereka semuanya. Wa huwa kaqauli faqala laha lil ardi i'tiya tau'an aw karhan. Qalata ataina ta'iin atau ta'iyan. Ta'iin. Ya. Faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan, dengan sukarela atau tidak. Maka menjawab al-ardu walau boleh. Qalata ataina ta'iin. Ya, ataina ini bahas Tamam Hasan ini jamak ta'iin ini. Bahas. Ada yang keluar dari qawaid. Seperti wahasuna ulaika rafiqo, ulaika kok khali rafiqon. Ini dibahas. Jadi banyak yang tidak sesuai dengan qawaid itu bisa. Tapi dari segi maknanya kan. Seperti apa? Ta'ifatani iftatalu itu ya apa? Wa'id ya. Wa'id ta'ifatani iftatalu mestinya kan iftatala. Karena dua. Tapi yang dimaksud itu orang-orang yang ada dalam dua kelompok iktatalu fi'ilnya. Itu dibahas dalam makalah ya. Dalam makalah, tidak dalam buku tapi dalam makalah. Ada yang gini, kharqat thawbu al-mismar. Baju itu merobek paku, bukan paku merobek ya. Itu dibenarkan juga. Jadi ada al-khata'ul bawah.
kotok yang welo-welo benarkan aja. Al makna wallahu alam ataina bima fina minal khalqi ta'iina. Oh itu makanya jamaknya itu karena diikutkan al khalqi. Ataina bima fina, kami akan datang beserta isi-isi yang ada pada kami minal khalqi ta'iin, semuanya dalam keadaan taat. Nah, itu minal khalqi. Al-khalqu itu masdar tapi di mana makhluk, di mana isim maf'ul. Jadi ada bahasan dalam makalah itu isim masdar di makna fa'il atau di makna maf'ul. Isim fa'il di makna maf'ul juga ada, isim maf'ul di makna fa'il juga ada. Ada. Wa mithluhu qaulu Ibrahim Rabbana waja'alna muslimaini laka. Muslimin atau muslimain? Muslimain dalam Quran. Nah, mengapa? Padahal dhamirnya nahnu. Gitu. Waja'alna muslimaini laka. Nah, makanya ini telah ditulis oleh Tamam Hasan. Tamam Hasan, sehingga ada macam-macam apa namanya? Kesalahan yang dibenarkan apa? Sampai ada yang derajat itu al-khata'ul bawah, salah nahwune salah welo-welo tapi masih dibenarkan karena tidak mungkin khorokol taubu al-mismaro, yang jadi fa'il kan pakaian, yang jadi maf'ul paku mismaro. Tapi akal tidak menerima pakaian merobek paku. Khoroko mismaru misalnya at-tauba, ini tidak khoroko at-taubu al-mismaru, dibenarkan. Jadi harokat i'rab itu ada yang penting, ada yang tidak. Masih ada logika, ada logika. Di sini waja'alna muslimaini mana? Nahnu, tapi sini muslimaini. Bumaqala wa arina manasikana. Wa bi qiraati Abdillah wa arihim manasikahum. Iki beda mana ini? Ini ada data. Perbedaan begini ya bisa aja. Wa arina manasikana. Terus sampean waktu khutbul Quran sampean waca wa arihim manasikahum, bengok apa wong. Padahal itu ada datanya. Ada qiraah sabaannya. Wa arihim manasikahum. Ini wa arina manasikana. Fajumi'a qabla an takuna dzurriyyatahu, maka dijamakkan ibitu sebelum dzurriyyah, ada kata-kata dzurriyyah. Jadi ibitu itu macam-macam loh ya. Ibitu itu bisa Adam sama Hawa, bisa juga Adam sama iblis, bisa juga Adam sama dzurriyyatahu. Nah, tapi misalnya sebelum ada kata-kata dzurriyyah di situ, itu juga sah kalau dengan jamak, sekalipun yang dimaksud adalah Adam dengan imro'ahnya saja, atau Adam dengan, karena apa? Karena nahnu bisa musanna, ija'alna muslimaini. Bisa juga ataina, apa namanya, iktia dua ya, iktia tau'an aukaran, kolata ataina to'iin, loh jawabannya to'iin. Jadi ada juga dalam makol di majalahnya King Saud Fakultas Adab, ada juga lafadz mufrad yang dimaksud jamak, jamak yang dimaksud musanna, jamak yang dimaksud mufrad, ada makolannya dan ada dalil-dalilnya di situ. Fahadza wa mithlu fil kalam mimma apa itu? Mimma
mimma tabayyana bihil makna antakula lirrajul. Anda mengatakan pada seorang qad tazawwajta wa wulida laka fa kathurtum wa azastum. Taqul lirrajul, seorang qad tazawwajta wa wulida laka fa kathurtum wa azastum. Pertama mukhotobi siji, tapi setelah beranak pianak itu kan menjadi banyak. Fakaturtum wa azastum. Jadi misalnya kalau yang dimaksud semuanya, mulai pertama itu ya tazawwajtum wa wulida laka fakaturtum wa azastum gitu. Maka boleh mufrad yang dimaksud jamak yang dimaksud mufrad yang dimaksud mutana itu ada makalahnya ada. Suwe tahu itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ. Pindah ke apa sekarang mutamimah ya. Wallahu a'lam bishawab. Iftah kitab al-mutammimah. Sampai mana Lim? Mutammimah. Mutammimah ini bahasan pertamanya itu sorof itu nahu loh. Tapi memang itu yang benar. Nggak dipisahkan antara bahasan nahu dengan sorof. Karena sorof itu memberikan masukan kepada nahu. Halaman 23 amat ta'rifu wal murad bi alamiyah. Ini bahasan apa sebetulnya ini? Bahasan sorof ini. Karena lingkupnya pada kalimat. Apalagi takrif, makrifat, nakirah. Ini bahasan ilmu dilalah, semantik, karena berhubungan dengan makna. Sudah? Sampai mana Jun? Halaman 23-nya. Amat ta'rifu itu dah. Amat ta'rif. Al-khafat, tarkib ya. Wa amat tarkibu fal murad bi tarkibul masjid al-maktum. Ini kan menerangkan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin ya. Oke. Antara lain karena apa tadi itu? Karena takrif. Yang dimaksud takrif itu alam ya, nama. Sekarang tarkib. Yang dimaksud tarkib itu apa? Tarkib masjid. Seperti apa? New York, Port Said, ya. Seperti Wonokromo. Itu tarkib. Wal murad bi at-tarkibul masjid al-maktum bi ghairi wa, ada wa sifat wa. Seperti bak lapak ba'al dengan bak. Seperti khadara maut, khadara dengan maut. Ono lagi yang sampai 3 huruf, yang 3 kalimat. Surra man ra'a. Madinatu surra man ra'a. Surra gembira orang yang melihatnya. Ini gak salah loh, ini Syria ya. Loh ini ono mana tambahan? Tidak manusia laut ini dorong beduk. Dorong beduk itulah target itu. Dorong beduk. Dorong panjang. Sugi waras. Sugi waras. Banyuwangi. Surabaya aslinya Surabaya. Itu target. Khadara maut. Wala yumna'u sarfu illa ma'al alamiyah. Jadi dalam hal isim yang tidak menerima tanwin itu harus ada 2. La yumna'u sarfu, tidak dilarang bertanwin kecuali ma'al alamiyah. Jadi harus alam sama apa gitu.
Nah, seperti New York itu alam karena nama kota. Port Said itu nama pelabuhan. Hadramaut nama kota alamiah dengan tarkib. Amal alif wan nun azaidatani. Ada alif dan nun pada isim ghairi munsharif. Yaitu fayumnaani as-sarfa mal alamiah ka Imron wa Utsman wa Parlan seperti Dahlan. Nek bakwan ana jenenge wong bakwan ya ana. Itu alif nunnya zaidah. Atsan, kalau atsan itu bukan alam tapi sifat. Sifat dengan ziyadah alif nun. Ini iki masuk bahasan nahwu lah, bukan. Tidak ada hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Hanya pada kata aja, pada kalimat. Maka ini sebetulnya cenderung kepada pembahasan shorof. Tetapi dalam penyajian shorof dengan nahwu tidak bisa dipisahkan. Artinya data nahwu itu dari shorof, shorof dapat data dari ilmu aswad, ilmu aswad memasukkan data ke shorof, shorof memasukkan data ke nahwu, nahwu memberi data kepada semantik. Itu selalu begitu. Makanya nggak kemarin struktur mikro. Ada tak bisa dijalan? Ya iso, nek wong alim iso. Dalam makomi. Makom. Kayak do nahwu kabeh di seluruh itu. Ya, misalnya ono babul musanna. Babul musanna itu enggak nahwu. Tetapi pada sono karena musanna itu alifnya murfim, nunnya murfim, bahasan murfim. Kolamani, kolamun murfim khur. Ya. Alifnya ziyadah, murfim juga, karena menunjukkan dua. Nunnya menunjukkan kalau tidak diidhofakan. Itu bahasan shorof sebetulnya, tapi benar dimasukkan ke nahwu itu karena memang shorof itu memberikan masukan kepada nahwu untuk menentukan ini mubtada. Nek sampean gak ro isim fi'il kan masuk iso. Lah, bahasan itu isim fi'il itu bahasan shorof itu. Bukan bahasa nahwu. Bukan bahasa nahwu. Wa ammal ujma ay ajami wal murad biha an takunal kalimah min awdha'il ujma ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Itu semuanya ajam, bukan Arab. Karena ajam alam nama kemudian diikuti dengan ajam maka tidak menerima tanwin. Loh, Ibrahim kok bukan Arab Ustaz? Padahal sing ngetokno Ka'bah itu iya Ibrahim ono, bahasa Arab sedurung ono. Bahasa Arab itu adanya kapan? Diketemukan oleh Profesor Littman, yaitu prasastinya Qabila Ad wa Thamud, tapi tidak dapat memberikan banyak gambaran karena dalam nisan kuburan itu hanya menyebutkan nama-nama. Itu yang menemukan Profesor Littman. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, ini semuanya adalah ajam karena adanya nama-nama ini sebelum adanya bahasa Arab. Bahasa Arab bisa dilacak ke belakang itu 150 tahun sebelum Islam atau paling lama 200. Itu kata Jahid dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabyin.
Di atas itu tidak ada peninggalan. Cuman yang prasasti yang ada itu perkataan muhalhil. Ada penyair yang muhalhil, al-muhalhil. Wa jami'u asma termasuk Adam apa mana tambah ada. Asmaul anbiya jamiyah ila arba'a Muhammad wa Shaleh, Su'aib, Hud, Nuh. Termasuk Nuh. Nuh itu 3 huruf dalam isim ghairil munsharif. Kalau terdiri dari 3 huruf, yang pertama itu sukun, itu maka tidak bisa dihukumi sebagai isim ghairil munsharif. Seperti Hindun, 3 huruf, nunnya sukun, maka dibaca Hindun, tidak Hindu. Padahal itu Hindu itu alam, kedua muannats, tapi tidak dibaca Hindu, tapi Hindun. Mengapa? Karena 3 huruf, tengahnya sukun. Seperti Nuh, Nuhun, Hud, Hudun, Lut, Lutun, Khidir, Khidrun. Jadi tidak di ghairil munsharif kan. Semua nama-nama Nabi jamiyah illa arba'ah di sini Muhammad, Shaleh, Su'aib, Hud. Saya tambah lagi. Ya memang ajam. Nuh ya ajam. Tapi karena kena hukum 3 huruf yang tengah sukun, nggak bisa. Muhammad, Shaleh, Su'aib. Su'aib itu karena tasghir. Umair, Hud itu 3. Wa yustaratu biha ayyakuna alaman fil ajamiyah walidzalika surifa. Surifa apa itu? Lijamun wa nahuhu. Lijam itu apa? Lijam itu pekaknya kuda itu, tapi bukan alam. Lijam itu mungkin asalnya bukan Arab, itu lijam. Al-jama yujimu man su'ila an ilmin wa katamahu ja'a yaumul qiyamah bil jamin minan nar. Ya, kalau ada orang ditanya kok dia tidak mau jawab, dirahasiakan, maka nanti dari kiamat itu dilijam. Itu lijam itu pekaknya kuda itu. Uljima yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Malah jauh pelit-pelit nih ditakoni wong. Jawab itu bener kan? Jawab salah. Tapi salah tambah molalah. Salah-salahkan. Nah ini wa ayyakuna zaidan ala talata. Syaratnya isim ghairil munsharif yang dari ajam itu harus lebih dari 3 huruf. Makanya surifa Nuh, Nuh kan dari nun kha, wawunya jelmaan. Lut tidak termasuk ghairil munsharif karena terdiri hanya 2 huruf. Lut juga begitu. Jadi yang masuk pada isim ghairil munsharif kalau 3 lebih dari 3. Makanya Nuh tidak, Lut tidak. Yaitu alam sama apa? Alam sama apa? Ama sifat, tidak alam semua tapi ada sifat. Ama sifat fatamna'u as-sarfa ma'a thalathati asya. Yaitu ma'al udul adl kama taqaddam fi matna wa thulatha thuna'a ukhada wa maukhada ruba'a wa arba'a. Itu udul namanya, adl, yaitu merubah dari wahid, itsnain, thalatha kepada wazan fu'ala atau maf'ala. Termasuk Umar itu adl, udul, berubah. Mestinya Amir menjadi Umar, Zafir Zufar, Zahir Zuhal. Sifat ya masna bukan alam, tetapi sifat dia sama udul karena asalnya
Ithnan. Wa ma'al alif wan nun bisa ti antakuna sifat ala wazni fa'lan bi fathil fa wa la yakunu mu'annatu ala wazni fa'lana. Nahu sakron. Masuk ghairu munsharif. Sakron itu sifat, bukan nama orang. Sama alif wan nun. Fa inna mu'annatsahu sakra. Jauhan, nah kalau itu mudzakkar. Kalau muannats jau'a. Atsan. Wa nahwu nadman. Apa munsharif li'anna mu'annatsahu nadmana. Apa nadman itu? Mudmin, orang yang kecanduan. Nadman. Munsharif li'anna mu'annatsahu nadmana. Tidak kana minal munadzamah. Yang ketiga ma'awazil fi'il. Bisati antakuna ala wazni af'al wa ala yakuna mu'annatu bitta nahu ahmar. Mu'annasnya bukan ahmarotun tapi khamro. Aswad. Nah kalau armal munsharif sebab mu'annasnya armalatun bukan armalatun ghaniyatun rondo suke. Wa yajuzu sarfu ghairul munsharif litanasub ka qira'ati Nafi. Boleh yang asalnya ghairul munsharif tapi dimunsharifkan. Asalnya tidak menerima tanwin tapi ditanwinkan untuk bacaannya enak. Contohnya ini. Ka qira'ati Nafi. Salah sila menjadi salah silan. Salah sila isim ghairul munsharif karena mafa'ilu. Wazan mafa'ilu. Wazan mafa'ilu. Tapi di situ di apa namanya? Ditanwinkan. Yang semestinya tidak tanwin tapi ditanwinkan. Seperti qira'atun Nafi. Mana datai oleh apa-apa. Salah silan wa qawariron jadi Walid dan juga karena darura asik sering gitu. salah silan Saya belum sering tekan. Tapi kalau di internet katanya gorib ya iya gorib muskilah. Di tajwid itu gorib ya iya. Salah silan anak salah silan Iya. mesti nih ya boh nggak gorib salah sila Karena itu bacanya dua. Kalau berarti dipanjangkan, kalau lanjut beda pendek. Kowari ro. panjang nek nun bacanya kawariro panjang nek enggak kawariro kawarir aja gitu boleh keduanya dikatakan bacaan gharib ya karena ada bacaan yang lain seperti itu yang asing iya itu bacaannya qiraat sab'ah misalnya kalau qiraatin Nafi babun nakira wal ma'rifah. Nah Abdurrahman Ayyub dalam bukunya Dirosat Naqdiyah itu memberikan kritikan bahwa bab nakira wal ma'rifah ini termasuk bab nahwu tapi masuk dalam bab ad-dilalah. Karena apa? Hubungan nakira wal ma'rifah ini hubungannya dengan makna. Kalau makna bahasanya itu ya apa? Ya makna, ya semantik, masuk semantik.
Wal ismu darbani. Isim iku dua macam, ada dua pukulan ya. Dua pukulan. Ya. Jadi darbun itu bermakna nauun, atau darbun bermakna pukulan. Ya. Darbun juga bermakna bepergian. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum antak suruh sholat. Doroba ya ibu. Ya, mengapa kok bepergian dikatakan doroba? Ya karena sikil dorobal khaymah, mendirikan, bukan perjalanan toh. Apa kok mendirikan kemah kok doroba? Pantai kan dipukul ini, pantai ono anune. Nah, jadi yang menentukan makna kalimat itu konteksnya. Kalau dorobal khaymah berarti bukan memukul khaymah. Kalau doroba bil ardi bukan berarti mukul, tapi bepergian. Siapa yang menentukan maknanya? Tadi yang bermacam-macam. Ya konteks. Mana konteks? Kalau hubungannya dengan konteks ya pragmatik. Pragmatik itu syaratnya. Kalau makna tanpa hubungan dengan konteksnya namanya semantik. Kalau hubungan dengan konteks namanya pragmatik. Ahaduma nakiro wayal asal. Nakiro itu asal. Wayakulu ismin sa'iin fi jinsi layuk tasubi wafidun dunal akhor karojulun wa farosun. Setiap isim yang banyak tersebar jenisnya dan tidak dikhususkan satu daripada yang lain, jadi nakiro. Jadi masih umum. Ismun sa'iun, sa'i itu umum. Olamun misalnya itu pokoknya pulpen mana saja. Wa kitabun. Wa taqribu ilal fahmi ayuqal an-nakira kullu ma saluka dukhulul alif wal lam alaihi karajulin wa imra'atin wa taubin au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi kadhi bimakna sahib dan sebagainya. Itu nakira. Ingat ya, awas ya. Di atas tadi itu dikatakan bahwa kullu ismin sa'iin bijinsi layuk tasubi wafidun. Ini definisi berdasarkan makna, tapi tidak berdasarkan struktur. Ya ini tidak memandang makna, tidak memasukkan makna sebagai kriteria, tetapi dengan bentuk-bentuk. Contohnya nakiro itu apa? Didefinisikan kullu ma saluha dukhulul alif wal lam. Pokoknya yang bisa menerima alif dan lam itu nakiro. Di sini tidak ada unsur makna sama sekali. Tahu maknanya atau tidak, asal isim itu bisa dimasuki al, berarti itu nakiro. Berarti yang masuk itu tidak beral, berarti nakiro. Tapi dia berpotensi untuk bisa dimasuki al, itulah nakiro. Nah ini struktural, definisi struktural. Kalau definisi yang di atas itu namanya makna yang dijadikan sandaran. Jadi beda. Pokoknya yang bisa dimasuki alif lam itu nakiro. Tahu artinya atau tidak? Berarti ada yang nggak bisa dimasuki alif? Ya ada. Muhammadun, ayo. Berarti ada yang bisa dimasuki alif. Muhammadun hamba. Nuhun juga tidak bisa. Fatimah. Karena Muhammad itu adalah makrifat. Sudah diketahui. Enggak bisa dimasuki al lagi. Loh, nggak bisa. Fatimah itu nggak bisa. Tapi ada pondok pesantren Al-Fatimah. Al-Fatimah. Pondok pesantren Al-Fatimah. Al-Fatimah. Ya bahasa Jawa itu.
Al-Ahmad. Siti berarti Al-Ahmad. Al-Ahmad ya. Al-Ahmad. Itu yai saya di Gresik itu Ahmad Muhammad Al-Ahmad. Al-Muhammad. Al-Ahmad. Al-Muhammad. Dapat ngomong Arab, oleh enggak kayak Arab. Ujian itu. Ada Al-Muhammad di mana? Ya oleh, tak oleh. Nama Jawa. Itu di kota saya di Bulai Ustaz. Iya. Namanya Yang sing kali itu wong Arab. Ahmad Muhammad Al-Ahmad. Mesin Nusantara. Kalau itu Al-Ahmad. Jadi nama Acem saja nggak boleh. Ya nama Ajam atau enggak Ajam. Asal dia tidak bisa menerima al, ya berarti bukan nakiro. Ma'rifat berarti satu. Apa? Karena sudah makrifat asli ya. Fatimah makrifat, Muhammad juga makrifat. Tidak perlu boleh Allah itu. nggak ada wa Fatimah, nggak ada wal Asalnya bukan Fatimah. Haro wa Fatimah. Wal Fatimah. Fatimah. Gak pakai Allah Bismillah. Kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul al-balam alaihi kadhi bi makna sahib nakira. Wadar busani al-ma'rifah. Ini makrifat apa? Ana macam mudmar bahwa a'rafuha. Di sini enggak diperinci. Di buku al-hikmah itu diperinci, ada tangganya. Makrifat itu ada tangganya. Ada yang paling makrifat itu kalau ana, domir ana. Tingkatan lebih bawahnya kalau mukhotob, paling ketiga. Al-mudmar wa a'rafuha. Domir itu masuk makrifat secara otomatis. Karena apa? Dia punya referensi ya. Berarti ada referensinya, makrifat tertentu gitu. Yang dimaksud hu itu siapa? Karena ada referensinya. Yang makrifat itu domir, kemudian alam makrifat, kemudian ismul isyarah, hadhihi, kemudian mausul man, thumma al makrifah bil adati, yaitu makrifat dengan menambahi al. Ono piro? Ono 6 macam. Lah, ismul isyarah, ismul mausul, kumal mu'arraf bil adati, dengan masuknya murfim al bil adati. Wasadis ma'udhifa ila wahid minha. Yang keenam apabila dimudhofkan kepada salah satu yang 6 tadi itu. Dimudhofkan pada dhamir berarti makrifat. Sebab setiap kalimat nakirah yang dimudhofkan tidak kepada nakirah. Sebab kalau mudhofnya kepada nakirah itu belum sampai derajat makrifat, tapi taksis saja. Maka kalau nakirah dimudhofkan kepada makrifat, maka dia otomatis menjadi makrifat. Naik kepada nakirah belum jadi makrifat. Misalnya baitu dajajatin. Apa baitu dajajatin? Dajaja nakirah. Telur ayam. Ayam yang mana? Masih umum. Nah, tapi sudah taksis. Artinya bukan telur onta, bukan telurnya sapi, bukan telurnya burung, tapi telurnya ayam. Nah, belum makrifat. Karena ayam mana? Tapi masih sudah taksis, sudah misah daripada yang umum. Artinya telur ayam, bukan telurnya puyuh, bukan. Pemanya telurnya. Jadi yang mudhof itu belum tentu makrifat saja. Belum. Mudhof makrifat kalau dia mudhof kepada makrifat yang 6 tadi di atas. Betul makmur. Saya dulu tak kira itu
Mundur itu langsung. Beda. Saiki setiap mudhof yang kena kiro itu mempunyai derajat taksis. Taksis namanya. Bukan takrif, bukan. Jadi makrifat kalau mudhofnya pada makrifat. Misalnya Kitabur Rajuli, buku orang itu, makrifat. Kitabur Rajul, orang yang mana? Bukunya, pokoknya bukunya wong lanang, tapi wong lanang sing di umum. Itu taksis saja. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi ilal ismul mudhaf ila dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam. Wa yustasna mimma dzukira ismullah ta'ala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Kalau Allah itu makrifatnya karena makrifat alam dan termasuk yang paling makrifat di dunia. A'raful ma'arif bil ijma'. A'raful ma'arif bil ijma'. Itu bab makrifat. Cuman bab makrifat begini ini tidak dimasukkan pada ilmu nahwu, tapi masuk kepada ilmu semantik karena hubungannya dengan Faslun bayanul mudmar wa aqsamuhu. Ini isim dhamir. Ini bahasan shorof. Ini isim apa? Ismul jinsi, ismul dhamir, isim isyarah. Itu semuanya adalah bahasan ilmu shorof. Karena lingkup bahasanya itu tidak melampaui kalimat, tapi hanya dalam sebuah kata saja. Jadi anwaul kalimah misalnya gitu, macam al-mudmar wa dhamir ismani lima wudi al-mutakallim ka'ana wa mukhatab anta wa ghaib huwa. Dhamir itu apa? Isim yang menunjukkan makna mutakallim ana atau menunjukkan mukhatab anta. Ini makna ini. Ini makna. Tidak kepada sakel bentuk. Wayang qasimu ila mustatirin wa barizin. Bab ini dihilangkan dalam bab buku al-idmar. Dhamir itu cuma ada dua, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Tidak ada mustatir, tidak ada baris, tidak ada dhamir muqaddar mahdzuf, tidak ada. Cuman hanya dua, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Nah, di sini agak bertentangan dengan teori lama klasik, di mana ada dhamir mustatir dan ada dhamir dhair. Seperti aktubu, ayo siapa fa'ilnya itu? Kan ana. Nanti dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir tidak ada baris. Yang menjadi pelaku itu ya a di muka. A itu yang huruf mudharaah. Itu merupakan reduksi ikhtizal dari kata-kata ana. Anai, hamzai, ana, a itu ditaruh di depan. Nahnu, misalnya naktubu. Selama ini kalau nahwu tradisional mengatakan fa'ilnya naktubu itu dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Dalam buku yang ini, karangan orang Maroko atau Al-Jazair itu dhamirnya pada dhamir mudharaah. Naktubu, nanya ini. Karena na ini merupakan reduksi atau apa ya? Reduksi itu apa ya? Penggalan atau apa ya? Ikhtisar itu apa ya?
mukhtasar apa? Ringkasan dari nahnu itu nah. Lah begitu juga taktubu. Siapa ya taktubu itu domirnya? Anta, domir mustatir. Takdiru anta wujuban lagi. Bukan. Domir itu hanya dua, mutasil dan munfasil. Maka tak di depan ini taktubu itu merupakan ikhtisar, ikhtijal istilahnya. Ikhtijal itu reduksi. Reduksi itu apa? Jadi dikai potongan, dipotong dari anta. Anta tanya itu jadi taktubu. Nah itu. Nah yang aneh gua kok jadi iya padahal wawu. Nah, iya dengan wawu itu di dalam ini sering bergantian antara ya wawu mabayuun mabuun atau ada itu selalu ini. Maka yang dipakai ya-nya bukan wawunya. Mestinya yaktubu mestinya kalau huwa domennya ya waktubu. Tapi wawu dengan ya itu sering ini sering berganti-gantian. Maka yang dipakai ya gitu. Itu paksaan atau ya apa ya wallahu alam pokoknya. Jadi domirnya yaktubu bukan lagi domir mustatir, tapi iya-nya itu yang menunjukkan dia domir ghaib. Ya macam-macam ya. Wayang qasimu ila mustatirin wa barisin kaono. Mustatir dianggap kaono. Sing ono mutasil karo munfasil aja. Fal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafzi. Adapun yang mustatir itu laisa lahu suratun fil lafzi. Tidak ada bentuknya dalam pelafalan, tidak ada. Inilah yang disebut dengan domir farid kosong. Istilah modernnya itu apa ya sih? Bahasa zero murfi bukan zero murfi ada istilahnya ada. Mustatir itu domir farid kosong. Wa huwa imma mustatirun wujuban kal muqaddar fi fi'il amr al wahid al mudzakkar idrib. Itu ya apa namanya? Domirnya mana? Idrib. Fa'ilnya mana? Domir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Domirnya mana? Yang menunjukkan anta itu mana? Ya sukuni itu. Nek loro idriban. Nek jamak idribu. Nek wedok idribi. Nek wong loro lanang wedok idriba. Nek wong wedok akeh idribna. Lah berarti nek tunggal, kalau tunggal idrib, sukun itu yang menunjukkan. Ya ini katakan domir farid kosong atau zero murfi. Zero murfi. Karena bahasa sebagai tanda. Kum juga begitu. Wa fil mudhari al mabdu bi ta'il khitab al wahid al mudzakkar taqumu wa tadribu. Di sini taqumu wa tadribu termasuk domir mustatir. Takdiru anta. Tapi di buku ini tidak mau menyebutkan domir mustatir. Domirnya ya ta. Karena ta itu merupakan reduksi atau apa namanya, penggalan daripada anta menjadi tasrifu. Buku
Ini apa judulnya? Al-Lisaniyat al-Arabiyah wal Idmar. Ilmu linguistik dan pembahasan politik. Ini Firasat tarkibiyah dinariyah, struktural semantik. Dikarang oleh Dr. Muhammad Al-Warisi. Ustadz Jami'i Al-Quriyatul Muta'addidatul Takhasusat Firasidiyah Maghrib, orang Maroko. Maroko. Sampai ini itu dari dua titik. Ini loh deh, Maktabah Ar-Rusyd. Regane piro? Seket real. Seket real itu ada 200 oke. Ada ikut realnya. Oh, jadi di krusnya ada lho, Mas. Pokoknya dibikin satu. Amin aja. Amin. Amin lagi ya. Jadi emang kan Tahun 2015 aku. Punya mene ya, PPP itu. Iya, 4. Buku ini udah macam-macam lagi. Buku ini udah macam-macam bilang. Siji golek yang kan tidak semuanya orang. Pesawat. Nah itu Pesawat selalu juga. dan reganya lain dengan buku-buku agama. Lain dengan buku agama. Yang kedua, gak bisa satu kali terus oleh buku gak bisa. Harus bertahun-tahun. Tahun ini terbit ini. Tahun sampai ini ono, tahun ini gak ono. Macam-macam. Itu urusan pesawat ya. Turun keselamatan ya. Jangan macam-macam. Buku itu orang ngeremeno, buku kadang malah tak simpan beneran. Karena apa? Sulit carinya sulit. Tempatnya pun tidak satu tempat iso. Diperbanyak saja. Ini adik pelit beli buku gak iso, temen gak iso. Saiki wis kok ae berduit kapan balik mana merono wis ilang kita. Bukan entek. Jadi orang alim. PDF. Itu salah satu bisa sama. Enggak, bahasa Arab itu kan adanya bahasa kan ada bahasa dari dulu barusan gramatikalnya ada gitu. Bahasa Arab Gramatikal itu sudah ada dari dulu. sebelum bahasa kan. Mulai muncul sono pertama kali bahasa Arab itu ketika orang berbahasa apa ae sudah bergramatikal itu. Cuma si peneliti ini sekarang bagaimana mengungkapkan gramatikal yang sudah ada. Sampai belajar epistemologi David Hume, dia mengatakan ilmu itu sudah ada, tinggal kita yang mengupas, yang mengeksplor istilahnya, yang membuka itu sudah ada. Ilmu itu kan sistem dalam sosial, dalam apa saja sudah ada, keteraturan itu sudah ada. Kita yang membuka keteraturan itu. Jadi tidak menemukan sesuatu yang baru, tidak. Keteraturan itu sudah ada. Wes tinggalnya udara ini sih ayo, apa ini ayo. Ono enggak ono udara ini, ono enggak. Nah, baru kemudian diteliti ternyata udara itu terdiri dari H. Loro H2O, ya, itu baru dirumuskan. Nah ininya sendiri bendanya sudah ada semuanya. Ya David Hume itu yang mengatakan orang itu tidak menciptakan yang baru dalam ilmu itu tidak ada. Kita tinggal mengungkap sistem itu, karena ilmu itu kan harus bersistem ya. Keteraturan itulah yang harus dikuat, itu ilmu. Nah, bahasa pun juga begitu. Bahasa itu sudah mulai muncul, sudah bergrammar.
Tinggal kita sekarang yang mengungkap grammar itu dengan istilah-istilah mubtada, khobar, subjek, predikat, gimana itu udah istilah. Bagi orangnya nggak perlu istilah-istilah begitu itu. Sampai-sampai dalam bahasa Indonesia pun nggak perlu istilah-istilah subjek, predikat, yang penting ngomong wis lancar lah. Itu hanya bahasanya si peneliti aja. Wa imma mustatirun jawazan kal muqaddar fi nahwi zaidun yaqumu wa hindun taqumu. Ono mustatir jawazan seperti zaidun yaqumu itu boleh yaqumu huwa ya zaidun, boleh juga yaqumu zaidun. Nah, berarti bukan domir lagi tapi sudah isim dhahir. Menurut Kufah, zaidun yaqumu zaidun tetap sama. Artinya zaidun itu fa'il tidak mubtada. Nek Basra zaidun mubtada, yaqumu khobar jumlah fi'il ma'al fa'ili. Tapi kalau Kufah zaidun fa'il, baik sebelum fi'il atau sesudah fi'il itu fa'il. Zaidun yaqumu atau yaqumu zaidun, asalnya yaqumu zaidun, kemudian ditransformasikan dengan merubah posisi menjadi zaidun yaqumu, boleh, tidak apa-apa. Wahindun taqumu wala yakunu mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan au naibal fa'il. Yang namanya dhamir mustatir itu harus fi mahalli raf'in. Ya. Baik itu dia sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il.